Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang dengan mata kuliah analisis investasi dan pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Januar Eko Prasetyo akan mempresentasikan terkait pasar modal. Untuk anggota kami sendiri terdiri dari saya sendiri Nadira Rahmawati Syafitri dengan NIM akhir 1422 23 230132. Saya Gary Alvin Manuel dengan NIM 142230096. Saya Zizana Sulaili dengan tiga NIM terakhir 108. Saya Skolastika Ketamaya dengan 3 NIM akhir 119. Saya Mia Surabina Brutarigan dengan 3 NIM akhir 127. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama terkait pengertian pasar modal itu sendiri. Nah, secara general, pasar modal itu merupakan tempat jual beli aset investasi atau juga tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi produk keuangan. Kemudian, sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, pasar modal itu merupakan wadah bagi para pelaku saham untuk memperdagangkan setiap saham atau efek yang mereka miliki dan ingin dimiliki. Nah, untuk jenis-jenis pasar modal sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana, di mana pasar ini itu merupakan emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk publik, yang biasa dikenal dengan penawaran umum atau IPO, Initial Public Offering. Selanjutnya itu ada pasar sekunder, di mana ini pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, di mana perdagangannya itu hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor yang lainnya. Transaksi ini juga tidak lepas fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Yang selanjutnya itu mengenai apa saja sih yang dijual di pasar modal. Nah, layaknya sebuah pasar, pasar modal itu juga memiliki berbagai macam hal yang dijual, meski tentunya bukan seperti lauk pauk. Nah, untuk yang pertama itu adalah saham. Saham sendiri dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak. Biasanya di sini sebagai badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Eh, Klaim ini klaim atas aset perusahaan ini dan berhak hadir dalam RUPS. Kemudian, yang kedua itu ada obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada reksadana. Jadi, reksadana ini didefinisikan bahwa reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat adalah Exchange Trade Fund atau ETF. ETF ini merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF ini adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Untuk yang kelima sendiri adalah efek beragam aset atau EBA. Jadi, eh, EBA ini adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragam aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivable, pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah ataupun apartemen. Nah, EBA ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu efek beragam aset arus kas tetap dan arus kas tidak tetap. Untuk arus kas tetap sendiri itu adalah EBA yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang efek bersifat hutang. Tetapi ketika
EBA arus kas tidak tetap itu adalah efek beragam aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu, seperti kepada pemegang efek bersifat ekuitas. Yang terakhir adalah surat berharga negara atau SBN. Jadi SBN ini sendiri merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu cara untuk membiayai kebijakan dan programnya. Di Indonesia sendiri, SBN adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN. SBN ini sendiri terdiri dari surat utang negara dan surat utang berharga syariat negara. Selanjutnya, kita masuk ke lembaga di pasar modal yang ada di Indonesia. Boleh dilihat di PPT-nya, ada 4. Yang pertama itu, Securities Investor Protection Fund. Itu adalah sebuah lembaga perlindungan yang diawasi penuh oleh OJK untuk memberikan perlindungan atas aset investor melalui dana perlindungan pramodal atau DPP, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ini mungkin tidak asing lagi untuk didengar, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perdagangan modal. Selanjutnya, ada Bursa Efek Indonesia. Ini adalah bursa saham resmi di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya perdagangan, saham, dan instrumen keuangan lainnya. BEI merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Selanjutnya yang terakhir adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek di pasar modal. Di Indonesia, lembaga ini dikenal sebagai Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Baik, selanjutnya ada peraturan perdagangan. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang pasar modal di Indonesia itu sendiri, di mana undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. UU ini juga mengatur tentang fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, Bursa Efek, kemudian lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada peraturan OJK nomor 3, POJK 04 tahun 2021, itu tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, di mana peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal termasuk persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku pasar modal. Yang ketiga ada peraturan OJK nomor 13 POJK 04 tahun 2018 tentang pedoman umum penilaian risiko kredit atau PUKAT, di mana peraturan ini memberikan pedoman umum tentang penilaian risiko kredit yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan OJK nomor 1 POJK 4 tahun 2014 tentang standar akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan non-bank, di mana peraturan ini untuk mengatur tentang standar akuntansi keuangan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Kemudian ada peraturan OJK nomor 2 POJK 04 tahun 2014 tentang standar akuntansi keuangan untuk bank, di mana peraturan ini mengatur tentang SAK yang harus diikuti oleh bank di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir itu peraturan OJK nomor 16 POJK 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Ini itu sama aja kayak yang sebelumnya tentang persyaratan dan ketentuan untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selanjutnya ada jam bursa di pasar reguler. Nah, untuk jam bursa di pasar reguler itu tersedia pada hari Senin hingga Jumat. Nah, untuk eh, jamnya itu di jam kerja dimulai dari jam 9 sampai jam 4. Nah, pada bisa ini ada eh, sesi
pra-pembukaan atau waktu input, kemudian ada non-cancellation period dan pra-pembukaan atau waktu matching, itu di hari Senin sampai Jumat. Untuk waktunya bisa dilihat di PPT, kemudian untuk jenis sahamnya itu ada saham pada papan utama, papan pengembangan, dan papan ekonomi baru. Kemudian sesi 2 itu ada terdiri dari hari Senin hingga Kamis, dan hari Jumat. Dan jenis sahamnya itu seluruh efek. Kemudian sesi 2 di hari Senin hingga Kamis, dan hari Jumat. Kemudian ada pra penutupan, itu dari hari Senin hingga Jumat. Ada random closing dari hari Senin hingga Jumat. Ada non-cancellation period dari hari Senin hingga Jumat. Ada pra penutupan dari hari Senin hingga Jumat. Dan terakhir ada pasca penutupan dari hari Senin hingga Jumat. Dan jenis sahamnya itu seluruh efek. Kemudian ada instrumen. Nah, eh, instrumen ini terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan waran. Nah, saham sendiri adalah surat berharga sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian obligasi sendiri adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian ada reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan yang terakhir ada waran, yaitu sebuah hak yang pemegang saham dapatkan untuk membeli lembar saham pada harga sesuai ketentuan atau hak eksekusi emiten yang menerbitkan dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.